Selamat datang di Gacor. Selalu gaya, selalu ceria dengan secangkir kopi. Bersama saya Intan Telusa dan rekan saya Naila Marasa Besi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kafe yang semakin populer di kalangan masyarakat. Kafe sudah jadi bagian dari gaya hidup yang gak cuman soal minum kopi aja nih, tapi juga pengalaman sosial, tempat kerja, bahkan tempat berekspresi. Nah, kita akan membahas tren ini dari berbagai sisi. Yuk kenalan dulu dengan narasumber kita. Halo, nama saya Ajis. Saya profesinya masih bekerja di Porvis Coffee di Kisar dan sekarang masih berkuliah. Hai Kak Aziz. Gimana nih kabar kakak hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Wah, senang banget nih dengar kabar baik dari Kak Aziz. Boleh sedikit cerita rasanya bekerja di dunia kopi dan bertemu banyak pelanggan nggak, Kak? Untuk bekerja sendiri saya sudah bekerja selama 4 tahun dari 2020 dan sudah banyak yang beta sendiri dapat pelanggan-pelanggan yang galau, pelanggan-pelanggan yang ceria, ada yang dengan beban kuliah, beban kerja, lumayan banyak interaksi sosial di coffee shop. Wah, 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar banget nih, Kak. Dan pengalamannya juga super menarik. Bagaimana kalau kita kulik lebih dalam lagi, Kak? Boleh. Oke, Kak, selanjutnya ini menurut kakak, seberapa penting sih interaksi dengan pelanggan dalam pekerjaan kakak? Dan juga bagaimana kakak menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan? Interaksi sebagai barista itu penting karena itu juga jadi daya tarik sekaligus marketing buat tempat yang sekarang saya dikerjakan, profesinya lebih tepat ya. Pertama, pesan yang harus diberikan sopan, terus penjelasan tentang menu. Biasanya itu pelanggan bertanya tentang menu recommended yang disiapkan dari coffee shop tersebut. Jadi harus mampu menjelaskan tentang komposisi bahan, apa yang ada di dalam satu minuman itu, dan harus bisa memberikan rasa sesuai apa yang kita jelaskan. Mungkin Jadi harus memberikan rasa ya Kak untuk pelanggan. Iya benar sekali. Berarti itu adalah salah satu elemen yang penting untuk kakak sebagai seorang barista membuat pengalaman untuk pelanggan-pelanggan yang datang. Oke, mungkin selanjutnya. Kak, mau nanya sedikit nih. Pernah jadi tuan rumah di komunitas nggak, Kak? kalau untuk tuan rumah pernah beberapa kali itu di tempat kerja, salah satunya di Kolasi. Dulu ada Novel Baswedan yang datang, itu dikomunitasi oleh Liar kalau nggak salah, komunitasnya yang buat kegiatan gitu, buat jadi tuan rumah. Berarti pas kegiatan itu super seru banget ya, Kak? Lumayan seru, lumayan rumit juga karena harus banyak bisa beradaptasi dengan suasana baru, kayak begitu. Apa tantangan terbesar kakak yang kakak hadapi selama jadi barista untuk memenuhi ekspektasi dan ekspektasi pelanggan tentang kopi, Kak? Pertama, tantangan terbesar kalau untuk di wilayah Ambon karena masih minim edukasi ya dengan kopi sendiri, jadi harus bisa mencari tahu apa yang pelanggan mau. Pertama manis dari kopi atau pahit dari kopi itu sendiri, itu yang membuat jadi tantangan. Harus mampu menyajikan menu yang pas lah dengan lidah orang Maluku. Oh iya, baik banget, benar banget sih, Kak. Oke Kak, dan perlu kita tahu bahwa sekarang ini kan memang lagi tren-trennya, banyak tren yang ada muncul dari berbagai media sosial, mulai dari TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Nah menurut kakak nih, dari tren-tren yang ada sekarang ini, bagaimana sih pandangan kakak sebagai seorang barista tentang kopi, terkhususnya di kafe untuk masa yang nanti akan datang?
Kalau untuk masa yang akan datang ya harus lebih banyak improve lah, untuk kami barista harus lebih banyak belajar terus, harus mampu mengedukasi buat pelanggan, sama mungkin berbanyaklah untuk wilayah Ambon dan sekitarnya, karena biji kopi itu masih minim di sini ya, tapi memang ada beberapa daerah yang menanam biji kopi. Jadi mungkin ke depan pemerintah daerah bisa memberikan itu lahan buat petani kopi, atau edukasi untuk petani kopi, biar coffee shop juga bisa ambil bahan bakunya jangan terlalu jauh dan bisa mengurangi biaya estimasi dari pengiriman sama biaya yang keluar buat operasional kerja. Ya mungkin Kak ini pertanyaan tambahan dari kita berdua. Mungkin Kakak bisa memberikan saran kepada sobat gacor di rumah, kafe-kafe mana aja nih yang Kakak jadi baristanya. Terus mereka bisa datang menikmati kopi yang dibuat oleh Kakak. Kalau pernah bekerja itu di Gaik, Kolase, Garage, Porvis sekarang masih bekerja, Redstone, sama Elk. Cuman Elk sudah tutup. Kalau 2020 itu di Akar, itu juga udah tutup. Itu sih mungkin coffee shop yang menarik. Midway, Meet, itu juga salah satu coffee shop yang enak lah buat dinikmati. Wah, menarik sekali mendengar cerita dari Kak Aziz tentang bagaimana Kak Aziz bertemu dengan banyak orang di kafe, pelanggan yang requestnya beda-beda. Dan kafe juga bukan hanya untuk tempat ngopi aja, tapi juga tempat untuk menjalin keakraban. Oke Sobat Gacor, habis ini kita bakalan gali lebih dalam lagi tentang Coffee Life. Tetap di Gacor, Selalu gaya, selalu ceria dengan secangkir kopi. Kapal lebih spesial. Seperti biasa. Saya mau itu juga. Suka yang hitam ya? Kapal api, jelas lebih enak. Kembali lagi di Gacor, selalu gaya, selalu ceria dengan secangkir kopi. Kembali lagi di segmen kedua dengan narasumber kita yang kedua. Kenalan dulu dengan narasumber kita. Muhammad Agung Gumilang Belen, biasa dipanggil Agung. Halo Kak Agung, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, senang banget nih dengar kabar baik dari Kak Agung. Boleh kita tanya-tanya sedikit tentang kakak yang penikmat kopi? Boleh. Oke, terima kasih Kak Agung. Oke Kak Agung, jadi Sobat Gacor di rumah, Kak Agung ini adalah salah satu pelanggan yang selalu ada di kafe. Dan juga Kakak Agung ini sangat menyukai kopi. Nah sekarang kita akan tanya-tanya sedikit kepada Kak Agung. Apa sih yang membuat Kak Agung nih hampir setiap hari ya Kak di kafe untuk menikmati kopi? Jadi kalau untuk kopi sendiri, secara filosofi ya, kalau untuk menyukai cita rasa kopi itu buat sendiri di kos atau di rumah mungkin bisa. Tapi untuk kehadiran kami atau kehadiran saya secara personal di kafe itu mungkin karena mencari inspirasi personal lah, mungkin. Boleh. Pertanyaan kedua nih Kak Agung. Sebagai penikmat kopi, apa yang bikin kakak betah banget nongkrong di kafe Kak? Mungkin secara pengalaman, relasi, atau mencari imajinasi baru. Wah, keren banget nih. Mencari pengalaman, relasi.
Ya, itu aja ya. Iya Kak Agung, sebagai penikmat kopi nih, mungkin Kakak bisa sharing sedikit ke kita kafe-kafe mana aja sih yang menyediakan kopi itu dengan cita rasa yang lebih dikatakan lebih enak gitu daripada kafe yang lain. Kalau secara pribadi saya mungkin secara spesifik hampir mirip-mirip. Kalau di kafe-kafe Ambon hampir mirip-mirip. Kayak contohnya ada di yang terdekat ya, Garage, dia punya bestsellernya itu kopi aren ya. Kalau di Kolase kopi Kalapa. Kalau di Gaek kopi aren juga. Sedangkan di Porvin sama tuh, tapi dengan branding yang berbeda. Binaya misalnya, tapi sama. Mungkin dari beberapa kafe tersebut yang saya sebutkan tadi, bestseller daripada semua kopi itu saya lebih tertarik terhadap kopi Binaya sih. Mungkin. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, biasanya Kakak ini ke kafe itu dari rekomendasi teman terdekat atau melihat dari sosial media yang lagi viral-viral gitu? Ya, persen mungkin ya. Kalau di media sosial kan dia branding. Daripada virtual itu mungkin 70% lah. 30% dari relasi teman, orang kenalan mungkin kayak gitu. Berarti sama nih, lebih ke kafe itu dari orang terdekat ya Kak, supaya lebih tahu Ya, kafenya pasti lagi. kan. Iya. Dan menurut Kak Agung juga sebagai penikmat kopi nih, peran media sosial dalam membantu Kakak untuk mengetahui lah kafe-kafe yang bagus untuk didatangi itu seperti apa peran media sosial. Secara efektivitas ya mungkin seperti apa yang saya sampaikan tadi, secara efektivitas dia secara rasio 75% mungkin, karena tidak bisa dipungkiri kita semua pengguna sosial media ya, jadi dia sangat membantu kita untuk menemukan tempat-tempat yang terbaru, nggak monoton ke satu kafe aja, jadi sangat membantu lah, efektif lah, mungkin sekian. Selanjutnya nih Kak, apakah Kakak ada melihat perubahan atau tren yang akan terjadi ke depannya Kak? Tentang kafe atau kopi? Kehidupan kafe, Ya. kafe live misalnya. Ya. Kalau secara kultur pasti berubah. Dia menyesuaikan peradaban zaman, perkembangan zaman kan. Mungkin saya lebih menganggap dia berubah secara kultur brand ataupun secara penyajian tempat dan bagaimana dia berusaha untuk mendesain sebagai branding untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya tempat-tempat kafe itu di Maluku misalnya kan, seperti yang kita tahu sendiri kafe-kafe di Ambon kan masih terlalu minim, jadi saya rasa masih pasti berkembang berubah. Ya pasti tetap akan berubah Kak, dengan perkembangan zaman, dengan pokoknya semuanya itu pasti akan berubah Kak. Oke Sobat Gacor, mungkin itu adalah perbincangan singkat kita dengan Kakak Agung tentang bagaimana kafe-kafe menyediakan kopi, dan juga tadi Kak Agung sudah sampaikan beberapa kafe yang mungkin Sobat Gacor bisa datangi untuk menikmati kopi di situ. Nah, dan mungkin terakhir kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Agung yang sudah meluangkan waktu datang untuk berbincang bersama kami berdua. Semoga Kakak selalu sehat, sukses ke depannya, dan juga selalu menjadi penikmat kopi yang selalu setia dengan berbagai rasa kopi yang nantinya akan datang. Ya mungkin itu dari kami berdua. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak. Dari obrolan tadi, kita bisa melihat bahwa Cafe Life itu bukan hanya cuman tentang kopi, tapi ada suasana, komunitas, dan aktivitas dan pengalaman sosial yang bikin kafe itu bukan cuman tempat nongkrong biasa, tapi jadi tempat yang spesial. Jadi Sobat Gacor, Cafe Life adalah kombinasi dari berbagai hal, mulai dari suasana, kopi enak, hingga tempat yang nyaman untuk berkumpul atau bekerja.
Terima kasih sudah mengikuti talk show kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa mampir ke kafe favorit kalian ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa mampir ke kafe favorit kalian untuk menikmati secangkir kopi dan suasana yang hangat. Gacor selalu gaya, selalu ceria dengan secangkir kopi. Terima kasih dan sampai jumpa. Cuma Good Day Cappuccino yang bisa bikin harimu jadi good day. Foam tebelnya yummy, bikin me time lebih happy. Nikmatnya Choco Granul jadi asik tiap ngumpul. Dibikin dingin, segarnya gak main-main. Bikin good day kapan aja. Good Day Cappuccino, bikin everyday jadi good day. Hai Sobat Gacor yang ada di rumah, saya sedang berada di salah satu kafe yang cukup terkenal yang ada di kota Ambon, yaitu Garage Cafe. Dan saya akan mewawancarai beberapa pelanggan yang secara spontan di kafe ini. Untuk itu ikuti aku. Halo Kak, permisi. Kak, aku mau boleh wawancara Kakak enggak? Gimana tuh? Aku mau wawancara Kakak nih mengenai kafe. Apa sih yang buat Kakak memilih kafe ini buat tempat nongkrong, Kak? Karena menurut beta tempat ini nyaman. Terus kayak bisa untuk rame-ramean juga, kayak ada yang teman laki-laki. Terus kalau buat teman yang ada yang bisa merokok, bisa di sini juga karena ada outdoornya. Terus budget berapa sih yang biasanya Kakak keluar buat nongkrong di kafe ini? Kalau di sini sih standar ya 20 sampai kalau mau dengan makanan sih biasanya sampai 40-an. Menurut Kakak itu worth it gak untuk harga 40-an gitu? Worth it karena di sini minumannya juga enak. Terus makanannya juga oke-oke. Oke, buat Kakak nih, tadi kan Kakak bahas tentang minumannya. Rekomendasi dong minuman apa yang menurut Kakak yang wajib dicoba di kafe ini? Kalau di sini sih beta paling suka red velvetnya sih, enak banget. Sama sih yang terlalu manis, cocok sih buat yang suka manis-manis. Oke, mungkin itu saja ya Kakak. Terima kasih. Makasih juga. Oke teman-teman Gacor, sekarang kita sudah menemukan pelanggan kedua untuk diwawancarai. Untuk itu ayo ikuti aku. Halo Kak. Kak boleh wawancara sebentar Kak? Boleh. Nama kakaknya siapa? Kevin. Oke, Kak Kevin. Kak Kevin, aku mau nanya nih, apa sih yang bikin kakak nyaman buat nongkrong di kafe? Yang pertama, contohnya kayak katong bikin tugas tuh. Kalau untuk di kafe ini nyaman karena jauh dari akses kendaraan tuh, dari jalan besar. Jadi katong di sini sangat ada punya keributan begitu. Oke, yang pertanyaan kedua, budget berapa sih yang biasanya kakak keluarin buat makan atau minum di kafe ini? Ya kalau yang paling besar sih 60-an. Kalau menurut kakak 60-an itu worth it gak buat harga segitu? Lumayan sih. Ya lumayan. Terus pertanyaan terakhir, rekomendasi minuman atau makanan yang ada di kafe ini yang menurut kakak wajib dicoba di kafe ini? Nah kalau untuk makanan, pertama tuh ada menu spesialnya tuh ayam woku. Kedua rice bowl cakalang sama nasi goreng garage. Oke. Kalau minumannya Kak? Kalau minuman tuh ada beberapa, kopi aren, kelapa kopi sama garage endor.
Oke, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Yuk kita lanjut ke pelanggan ketiga yang mau diwawancarai. Permisi Kak. Sebelumnya Kak, namanya siapa? Namanya Aryo. Aryo, boleh tahu dong apa sih yang biasanya buat Kakak nongkrong di sini tuh apa? Karena suasananya mungkin beda ya. Dan kafe ini juga menyediakan tempat untuk bebas merokok dan. Terus pertanyaan kedua, budget berapa sih yang biasanya Kakak keluarin untuk nongki, untuk beli kopi mungkin, untuk makan di kafe ini? Kalau buat beta sih kayaknya sekitar 50 mungkin. Menurut Kakak 50.000 tuh worth it atau apa enggak? Kalau buat beta sih kayaknya worth it ya. Bicara soal minuman nih Kak, dan makanan yang ada di kafe ini, ada nggak sih rekomendasi minuman ataupun makanan yang menurut Kakak wajib dibeli atau wajib dicoba di kafe ini? Kalau buat beta sih kayaknya minuman ya. Minuman apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Taro latte. Oh, taro. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari wawancara kita bersama pelanggan yang ketiga. Mungkin Kak, terima kasih. Ya. Oke sahabat gacor yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan beberapa pendapat mengenai Cafe Life dari beberapa pelanggan yang ada di sini, yang ada di Garage Cafe. Mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih. Me at the It's whatever you like. Turn this appetite into a club. I'm talking drink this, smoke free, party all night. Come on, gumbe, go, what's up? Oh, oh.